Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Eksiar Keuangan dengan pemateri dan materi yang berbeda lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proposal dan teknik penelitian yang akan dibahas oleh saya dan Restiana. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen dalam mengusulkan proyek penelitian, umumnya dalam bidang sains atau akademisi, dan biasanya merupakan permintaan untuk mensponsori penelitian itu. Proposal dievaluasi dari segi biaya dan dampak potensial dari penelitian yang diusulkan, serta pada tingkat kemungkinan keberhasilan dan rencana yang diusulkan untuk dilaksanakan. Secara singkatnya, proposal penelitian adalah usulan berupa rencana kegiatan penelitian yang disajikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Proposal penelitian terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Latar belakang masalah menjelaskan masalah yang akan diteliti. Sedangkan masalah merupakan penyimpangan-penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Secara singkatnya, latar belakang masalah adalah latar belakang mengapa masalah tersebut diambil oleh peneliti untuk diteliti. Yang kedua adalah rumusan masalah. Perumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu dipecahkan atau pertanyaan yang perlu dijawab dengan penelitian. Yang ketiga adalah tujuan penelitian, mengungkapkan apa yang hendak dicapai dengan penelitian. Tujuan dirumuskan sejajar dengan rumusan masalah. Yang keempat, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian menguraikan kegunaan atau pentingnya penelitian yang dilakukan, baik bagi pengembangan ilmu atau teoritis, maupun bagi kepentingan praktisi. Bab 2. Landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teori. Dalam kerangka teoritis, dinyatakan teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Teori itu bisa disusun sendiri secara sistematis, bisa juga berupa teori yang digunakan oleh seorang ahli. Landasan teori berarti apa saja teori yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk penelitian. Yang kedua adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran teoritis merupakan model konseptual tentang bagaimana satu teori berhubungan dengan faktor lain yang penting pada masalah yang diteliti. Yang ketiga adalah hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Baik, selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ada jenis penelitian dan definisi operasional variabel. Di 3.1 yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian hendaknya dibuat dengan tepat dan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian di 3.2 ada definisi operasional variabel. Dalam penelitian kuantitatif, uraian tentang definisi dan pengukuran variabel merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Variabel-variabel yang diukur minimal adalah variabel-variabel yang tercantum dalam hipotesis yang akan diuji berdasarkan data yang dikumpulkan dari tempat penelitian. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, variabel ini umumnya berupa teori atau konsep dasar, sehingga tidak penting untuk dilakukan pengukuran. Kemudian di 3.3 ada populasi dan sampel. Sebelum sampel dipilih, harus dijelaskan terlebih dahulu populasi yang menjadi dasar pengambilan sampel.
Berikutnya, dijelaskan metode pengambilan sampel. Apakah menggunakan probability sampling atau non-probability sampling. Kemudian di 3.4 ada sumber data. Sumber data digolongkan menjadi dua, di mana ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian kita melalui observasi misalnya, atau wawancara maupun kuesioner. Kemudian data sekunder. Nah, data ini adalah studi yang dilakukan pihak lain untuk sasaran mereka sendiri. Sumber data sekunder terdiri dari dua. Ada sumber internal, yaitu data organisasi seperti laporan produksi, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada sumber eksternal seperti CDROA, internet, terbitan berkala seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data di 3.5 yang terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner. Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Dan wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Kemudian kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalisasikan ke dalam bentuk item atau pertanyaan. Di 3.6 ada analisis teknik atau teknik analisis, di mana pada dasarnya analisis data tergantung dari jenis penelitian yang dipilih dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Analisis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Baik, sampai di penghujung presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya. Proposal penelitian ialah usulan yang berisi rencana kegiatan penelitian yang disajikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang di sini dapat saja seperti lembaga atau instansi yang akan mensponsori atau membiayai penelitian tersebut, tempat dan atau sasaran penelitian, dan lembaga atau instansi yang meminta dilakukannya penelitian. Untuk keperluan penelitian skripsi, proposal penelitian diperlukan untuk memperoleh persetujuan dari ketua jurusan atau ketua program studi. Thank you atas perhatiannya. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 metodologi penelitian. Maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.